Selamat datang dalam channel ini. Semoga Tuhan memberkati melalui channel ini. Halo teman-teman semua, nama gue Romi. Gue mau sedikit berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup gue. Ya sebenarnya memang banyak sih kebaikan Tuhan di dalam hidup gue, tapi ini salah satunya yang selalu gue ingat, yang gue selalu syukuri karena ketika gue lagi down, gue mau berbagi sedikit. Waktu gue kecil, gue mengalami hal yang mungkin beberapa anak sekarang mungkin juga ngalamin, yaitu pembulian. Kalau orang lebih banyak pembulian di sekolah, gue lebih banyak pembulian gue dapat itu di teman-teman lingkup gue atau mungkin kampung gue gitu, daerah gue mengalami hal itu karena posisinya waktu itu orang tua gue berpisah gitu, nyokap gue pisah dengan bokap gue, jadi gue dibawa nyokap gue.
Jadi pembuliannya karena gua di situ tinggal di situ tanpa orang tua laki-laki, jadi gua mengalami pembulian. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nyokap gua juga kerjanya sebagai kupu pemalam pada saat waktu itu, jadi gua mengalami pembulian sampai setiap hari gitu. Setiap hari gua main, memang gua diajak main gitu sama mereka, tapi tetap gua masih, ih Romi nih anaknya ini nih, anaknya pacur nih, segala macam nih pasti gitu sih. Tapi setiap hari gua pulang nangis gitu, dan itu ngakar sih buat gua, jadi dendam gitu. Kadang-kadang dendamnya sampai gua umur 20 tahun itu kayak selalu keinget gitu. Jadi gua dendamnya suatu saat gua pengen punya temen gitu yang banyak gitu, biar orang-orang yang bully gua tuh bisa gua balas sama teman-teman gua. Tapi keinginan gua itu berbeda gitu dengan caranya Tuhan. Memang Tuhan kabulin gua sekarang, menginjak umur 20 lebih ini, 29, memang Tuhan sediakan gitu seperti apa yang gua mau. Gua punya teman banyak, tapi teman-temannya ya bersyukur ya, gue punya temennya yang lingkup orang-orang pelayanan, anak Tuhan gitu. Dan gue nggak pernah pikir sampai saat itu gitu. Malah orang-orang itu juga sebagian juga udah menganggap gue saudara gitu. Walaupun gue nggak pernah kepikiran ketika gue habis dibully waktu itu, ketika gue dari kecil, gue pikir suatu saat gue punya teman gede, gue bisa balas semua gitu dengan teman-teman gue yang baru ini. Jadi ngangkat petek gitu. Tapi Tuhan berbeda lagi. Malah berubahnya adalah ketika gue punya teman-teman orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang pelayanan. Akhirnya teman-teman kecil gue ini kayak gimana sih? Akhirnya dia ngakui sendiri bahwa Romi itu pintar bergaul, bukan karena gue belajar bully. Gue seakan tuh gue belagu, tapi memang teman-teman kecil gue yang sering bully gue, dia ngomong sendiri sekarang kalau soal masalah bergaul, mungkin kita semua kalah sama Romi. Dia pergaulannya lebih banyak dari kita gitu. Jadi dia dulu orang yang membuli gue, tapi sekarang dia malah ibaratnya lebih sering muji gue. Ya itu sih salah satu kebaikan dalam hidup gue ya, yang mungkin kalau bisa kalau gue secara pikir ya Tuhan ubah itu 180 derajat gitu, dari gue ibaratnya kecil dibully segala macam, tapi akhirnya mereka sekarang gede dia nyari gue. Bahkan sekarang juga kadang-kadang sering WA gue, Rom lu di mana, kita main bareng yuk. Tapi itu sih kebaikan Tuhan ya, gue minta temen gitu, tapi pas udah gede malah tuh kasih gue orang-orang ibaratnya saudara-saudara seiman lah, yang nggak pernah gue pikirin. Dan itu sih salah satu kebaikan Tuhan ya. Kalau belajar tentang pembulian ya tergantung bagaimana kita meresponi, tapi gue berharap setiap apapun teman-teman kita yang mengalami pembulian bisa ada hal positif yang kita ambil, yang jangan dijadikan akar pahit kalau ada pribadi situ. Jadi itulah kebaikan Tuhan dalam hidup gue, dan banyak sih sebenarnya kebaikan Tuhan, tapi itu salah satunya yang selalu gue ingat ketika gue lagi down. Itu satu hal yang memicu gue untuk naik kembali. Hal cerita inilah yang gue bisa bagikan. Ya itu aja sih dari gue. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lama sudah tak kurasa terjadi lagi dan lagi, terbawa hangat personamu dan tak bisa kuhindari, dan lagi. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. When you look into my eyes, so deep, you're so beautiful. Wanna kiss your lips. Your love, your strength within my soul.
Lebih dari pertemuan, jumpa denganmu tanpa perjanjian. Dan kita saling tertawa, namun terkadang saling bertatapan. Membilas senja yang bermalam di timang getar yang diam-diam. Tanpa ampun kita sama-sama tertegun. Karena hadirmu yang sekejap meninggalkan jejak rindu yang memikat. Hujan, angin, semesta bercerita tentangmu lewat nada lagu, syair, rinduku. Berdendang tentang namamu. Rasa terlalu pagi saat jantungku berdegup, kencang menerjemahkan isi pikiranku yang ternyata kamu. Mengulum kepasrahan tanpa syarat dan berakhir ketika rasaku dan rasamu saling terikat. Grace and peace and mercy in the name of our Lord. Grace and peace and mercy and all at one always be grace and peace, mercy in the name of our Lord. Grace and peace, mercy. In the name of our Lord, we have grace and peace. Yeah, we have grace and peace. We have grace and peace. Crossline Bekasi mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu. Dan untuk teman-teman yang ada di sekitar Bekasi dan sekitarnya, ayo kita join, kita nikmati firman Tuhan, kita nikmati hidup dengan melalui firman Tuhan. Mari gabung, silakan lihat di IG-nya Crossline Bekasi. God bless. Shalom teman-teman dari Crossline Bekasi, terima kasih banyak untuk kesempatan yang dikasih ke saya untuk bisa sharing. Dan hari ini nama saya Frankie Siombing. Sebagai perkenalan, saya tinggal di Bali dan sekarang lagi membangun sebuah komunitas pemimpin untuk teman-teman yang ada di Bali. Namanya Komunitas Kayu Jati atau KKJ. Segitu aja perkenalan kita. Hari ini saya dikasih tema tentang metanoia. Nah ya, dalam bahasa metanoia itu punya pengertian perubahan cara berpikir. Nah, banyak banget dari kita yang mikir kalau gue dari bangsat pengen jadi orang baik, maka yang harus gue rubah adalah sikap. Jadi dulu mabok, sekarang nggak mabok misalnya, atau dulu ngelawan orang tua, sekarang nggak ngelawan orang tua. Dulu males, sekarang rajin, atau tambahin aja di daftar itu. Dulu yang kita yang negatif-negatif, sekarang kita yang jadi positif-positif. Metanoia. Atau sebenarnya bahasa Kristen gue kurang suka ya, kata bertobat tuh kayaknya punya pengertian kayak apalagi kalau kita yang ngomong ke temen gitu, weh cuy bertobat lo gitu, itu jadi kayak punya konotasi gua tuh udah baik banget, lo tuh bangsat banget gitu. Jadi saya kurang suka pakai kata bertobat. Makanya di Alkitab juga bagus banget, dia pakai katanya bukan pakai kata bertobat, dia pakai kata metanoia, yang artinya yang harus dirubah tuh cara berpikirnya yang harus dirubah gitu ya. Nah, kita akan belajar lebih jauh.
Dulu saya seneng banget tuh kalau dengar kesaksian orang-orang di gereja gitu ya. Mereka suka bilang, oh ya dulu hidup saya kacau balau, saya narkobaan, saya hidup dalam seks bebas, dan lain-lain. Terus sejak saya ketemu Tuhan Yesus, atau dari sebuah kebaktian KKR, atau acara ibadah apa, terus saya dijamah Tuhan, dan abis itu hidup saya berubah. Nah, biasanya kalau dia ngomong hidup saya berubah, abis itu yang dia ngomong tuh sikap. Yang dia tunjukkan perubahannya itu adalah sikap. Kayak yang tadi pertama saya bilang, dulu gua mabok sekarang nggak mabok, dulu gua ngerokok sekarang nggak ngerokok, dulu gua ke panti pijat sekarang gua nggak ke panti pijat. Nah, hari ini saya pengen sharing tentang yang sebenarnya gimana. Karena banyak banget orang yang kemudian ngalamin bahwa perubahan-perubahan sikap yang terjadi itu ternyata nggak bertahan lama. Ya, itu sangat berhubungan dengan emosionalnya kita. Nah, orang dalam keadaan sangat emosional, dia bisa merubah sesuatu yang menurut dia nggak baik jadi sesuatu yang baik tiba-tiba gitu. Itu terjadi sama orang-orang kayak nggak pernah pacaran gitu ya. Terus tiba-tiba dia dapat pacar. Terus pacarnya menurut dia nih udah yang dia pengen banget, ini pacar yang dia impikan banget. Dan tiba-tiba untuk menyenangkan pacarnya, apa yang dia buat adalah dia ngerubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dulu kalau tidur jam 2 gitu ya, sekarang pas udah pacaran jam 10 udah di kamar, nggak keluar rumah, video call, sayang aku udah di rumah nih, udah pulang kerja, terus ngobrol di telepon. Dulu nggak suka tuh yang kayak gitu-gitu. Terus dulu nggak perhatian, sekarang mulai perhatian gitu ya. Terus dulu cuek sama keluarga, sekarang karena udah ada pacar, nunjukin di depan pacar betapa nggak cueknya dia, betapa perhatian dia sama orang tuanya. Terus dulu yang males sekarang jadi rajin semenjak punya pacar. Dulu berantakan, terus tiba-tiba potong rambut jadi rapi. Dulu kemana-mana selengean, pakai baju sembarangan, sekarang udah mulai pakai perfume gitu kan, rambut udah klimis gitu. Nah, perubahan-perubahan ini adalah perubahan yang terjadi karena unsur emosional, karena dia merasakan sesuatu dari luar ke dalam, terus kemudian emosinya lagi berkecamuk, bisa jadi karena cinta, bisa jadi karena apa aja, lalu kemudian dia mulai merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, hal yang sama itu juga terjadi di kehidupan kita waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus gitu ya. Jatuh cinta berapi-api gitu ya, terus tiba-tiba kita bisa sanggup merubah hal-hal yang enggak jadi hal-hal yang yes gitu ya, hal-hal yang enggak banget jadi hal-hal yang oke banget. Nah, ini dialami oleh semua orang. Bang Frankie sendiri ngalamin hal yang sama. Buat ini itu tiba-tiba bisa berhenti, stop total. Tapi banyak dari teman-teman yang teman-teman saya alamin dan saya sendiri alamin adalah biasanya cuma bertahan 1-2 tahun. Ada bahkan yang lebih cepat dari itu. Waktu emosionalnya mulai turun, ya, orang kalau dalam hubungan cinta itu pasti mempengaruhi emosinya dia. Nah, waktu emosinya mulai turun, tiba-tiba dia kayak sulit untuk mengendalikan hal-hal yang dulu dia sukai gitu. Dan mulailah pelan-pelan balik lagi gitu. Dulu udah bagus nih, nggak nongkrong sampai subuh, terus lama-lama mulai nongkrong lagi, dan lama-lama balik lagi kebiasaan yang lama. Dan anehnya biasanya orang-orang yang dulu punya sikap-sikap buruk kemudian ketemu Tuhan Yesus, diubahkan hidupnya, terus tiba-tiba pas balik lagi bahkan jadi lebih parah gitu, kebiasaan-kebiasaan buruknya jadi lebih parah. Ini sangat alkitabiah. Kalau kita nggak jaga pertobatannya kita, kalau kita nggak jaga hidupnya kita, Alkitab tuh pernah cerita kalau ada sebuah rumah dikuasai sama setan gitu ya, terus kemudian rumahnya dibiarkan kosong, kemudian setannya bisa masuk dan katanya dia bawa lebih banyak setan masuk menguasai rumah itu. Jadi saya sendiri secara pribadi ngalamin dulu bandelnya sampai di level 7, terus kemudian bertobat. Terus gue nggak jaga di rumahnya, gue nggak jaga rumah gue nggak rajin bersihin, gue nggak rawat rumah gue dengan baik. Nah, ini bicara tentang
bagaimana kita mengisi waktu kita dengan Tuhan. Jadi yang paling penting sebetulnya bukan pertama kali ngerasain peristiwa pertobatan itu, tapi bagaimana setiap hari kita maintain rumah yang didiami Tuhan itu. Jangan lupa ya, Alkitab bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Tuhan berdiam di dalam kamu. Memang benar roh Tuhan nggak keluar masuk ya. Kita di zaman perjanjian baru ini, roh Tuhan nggak yang kalau lu buat dosa roh kudus keluar, ntar lu nyesel roh kudus masuk lagi. Nah, roh kudus tuh nggak keluar masuk di dalam kita. Alkitab bilang dia adalah materai, jadi dia tinggal di dalam kita. Tapi masalahnya bukan dia ada di dalam kitanya, bukan. Tapi kita merawat nggak keintiman kita dengan Tuhan yang ada di dalam kita. Kita rawat nggak bait Allah ini, kita rawat nggak rumah Tuhan ini yang adalah tubuh kita. Nah, kalau nggak dirawat, maka yang terjadi adalah kuasa gelap yang masuk ke dalam kita itu jauh lebih banyak lagi, gitu. Nah, saya mau mendasari apa yang saya mau sharing ini dengan Lukas pasalnya yang ke-24, Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-29. Lukas 24 ayatnya yang ke-47. Saya bacain di bahasa Inggris tapi saya langsung terjemahin aja ya. Sekarang kamu harus pergi kepada bangsa-bangsa dan memberitakan berita tentang metanoia. Sekarang kamu harus pergi kepada bangsa-bangsa atau pergi ke sebanyak mungkin teman atau pergi ke sebanyak mungkin orang gitu ya, dan memberitakan tentang metanoia dan pengampunan dari dosa. Jadi ada dua poin penting yang berita ini harus disampaikan kepada banyak orang. Yang pertama tentang perubahan cara berpikir dan berita tentang pengampunan dosa. Menurut saya dua berita ini adalah dua berita terpenting saat ini untuk disampaikan kepada sebanyak mungkin teman-teman kita dimanapun, di komunitas apapun kita ada. Dua, yang pertama adalah perubahan cara berpikir, yang kedua ternyata ada yang bisa mengampuni dosa. Ya, terus di sini dibilang supaya mereka bisa kembali kepadaku mulai dari sini di Yerusalem, mulai dari sini di Yerusalem. Nah, kata Yerusalem itu di Alkitab selalu berbicara tentang rumah Tuhan. Jadi harus dimulai di sini di mana Tuhan hadir, gitu ya. Jadi sekali lagi dua berita terpenting dalam kehidupan kekristenan yang harus kita sampaikan kepada banyak orang adalah pertama, cara pikir lu mesti berubah, Jack. Yang kedua adalah ada yang bisa ngampunin dosa ternyata, ya. Itu berita penting banget. Nah, gue nyambung lagi ke Kisah Rasul 17 ayat 29 sampai 31. Kisah Rasul 17 ayat 29 sampai 31. Ini terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Nah, karena kita adalah anak-anak Allah, kita nggak boleh menganggap Allah sama seperti patung dari emas atau perak atau batu yang dibuat menurut kepandaian manusia. Artinya kita nggak boleh nyamain Tuhan dengan Tuhan-Tuhan kecil yang buatan tangan manusia kayak patung-patung gitu. Enggak, ini kita nggak ada di situ. Dan ini kan ayat ditulis pada saat dimana orang-orang zaman dulu hidup dengan berhala-berhala buatan tangan manusia gitu ya. Nah, berhalanya kita yang sekarang zaman modern udah bukan itu. Berhalanya kita di zaman modern udah bisa jadi kerjaan kita, bisa jadi berhala, hobi lu bisa jadi berhala, proyek yang lu lagi fokus banget sampai lu lupa baca Alkitab, lu lupa intim dengan Tuhan, lu lupa ke komunitas, lu lupa membangun diri lu secara kerohanian, itu jadi berhala buat kita. Jadi kita sekarang berhalanya modern nih, nggak kayak dulu. TikTok bisa jadi berhala buat kita, Instagram, sosial media itu bisa jadi berhala buat kita, berhala modern ya. Jadi dia bilang Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak gitu. Oke? Masa kebodohan kita itu udah dilupakan oleh Allah. Jadi zaman-zaman kita ada di situ, Tuhan mau lupain. Tuhan udah lupain. Jadi kita mau start new, start fresh, mulai sesuatu yang baru. Terus dia bilang sebab ia tetapi sekarang ia menyuruh semua orang di seluruh dunia untuk merubah cara berpikir. Jadi kata metanoia dipakai lagi, merubah cara berpikir. Oke, sebab ia sudah menentukan, ia ini Tuhan, ia sudah menentukan suatu waktu untuk mengadili seluruh dunia ini dengan adil. Jadi Tuhan sudah set sebuah waktu di mana dia akan mengadili
segala sesuatu dengan adil. Tugas itu akan dilakukan oleh seorang yang sudah dipilih Allah untuk itu. Siapa orangnya? Di ayat ini dibilang, dan supaya semua orang yakin akan hal itu, Allah sudah menghidupkan kembali orang itu yang akan menghakimi dari kematian. Nah, satu-satunya orang yang sudah dibangkitkan oleh Bapa dari kematian adalah Yesus. Kalau kita lihat di Alkitab, ada beberapa orang yang dibangkitkan, tapi mereka kan akhirnya mati lagi sesuai dengan hukum alam lah ya. Tapi satu-satunya orang yang dibangkitkan oleh Bapa dari kematian, dan kemudian orang itu tidak mati lagi, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Itu satu-satunya cuman Dia. Jadi ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa hidup kita nih satu kali waktu akan diadili. Nah, jadi dengan kebenaran itu, cara pikirnya kita udah mulai harus main nih. Ya, gue nggak tahu berapa banyak dari lu yang udah benar-benar Kristen, yang udah benar-benar ngerti firman, atau ada beberapa dari kalian yang masih ragu, gue nih abis mati benar-benar ada kekekalan, ada sorga dan neraka, atau gue abis mati berubah jadi cacing, jadi kupu-kupu, jadi kuda, jadi anjing, jadi apa namanya, gajah laut atau apapun. Karena banyak orang yang punya pemahaman yang kayak gitu, bahwa tidak ada kekekalan. Hidup kita akan selesai, berhenti waktu kita mati, dan setelah itu selesai. Akan ada generasi yang baru lagi. Tapi kita sama-sama percaya berdasarkan firman Tuhan ini bahwa hidup kita itu tidak berakhir di kematian, tapi hidup kita berakhir pada kekekalan yang Tuhan udah tetapkan sama kita, gitu ya. Nah, gue lanjut ya. Di sini perubahan cara berpikir itu punya makna. Ya, perubahan cara berpikir ternyata di sini nggak cuman dulu gue mikirnya gini, sekarang gue mikirnya gini. Dulu gue pikir hidup itu semau gue, tapi sekarang gue mikirnya udah enggak. Cara berpikir gue udah mulai berubah nih. Gue udah mulai mikirin masa depan. Gue nggak bisa gini-gini terus. Satu saat gue akan harus cari kerja. Satu saat gue akan punya keluarga, punya anak. Satu saat gue harus bertanggung jawab, jadi bapak, jadi ibu. Nah, yang dimaksud dengan Alkitab bilang metanoia atau perubahan cara berpikir, itu bukan cuman sekedar berubah cara berpikir sampai selevel itu, gitu. Tapi Alkitab bicara tentang metanoia atau perubahan cara berpikir, itu bicara tentang keikutsertaan Tuhan di dalam pemikiran kita. Jadi metanoia tuh nggak bisa cuman dulu gue mikirnya pendek, sekarang gue mikirnya mulai jauh, gitu. Karena untuk sampai ke situ nggak perlu Tuhan. Kalau cuman lu dulu nggak mikir masa depan, sekarang lu mikirnya tentang masa depan, lu lebih dewasa, itu nggak perlu Tuhan. Orang yang nggak punya Tuhan juga akan mengalami perubahan-perubahan cara berpikir kayak gitu. Lu umur 17 sama lu umur 28, pasti cara berpikir lu udah mulai beda. Semua yang negatif udah lu tinggalin, lu udah mulai lebih advance, lebih mikirin yang di depan, lebih mikirin yang lebih serius. Tapi kata metanoia itu tidak bermakna itu. Dulu gue pikirannya anak-anak, sekarang gue pikirannya udah lebih dewasa dengan tanggung jawab yang lebih yang ada di depan. Enggak. Tapi metanoia lebih kepada sebuah makna bahwa lo harus ngelibatin Tuhan di cara berpikir lo. Oke? Metanoia tuh lo harus lebih ngelibatin yang menciptakan pemikiranmu itu lo, yang menciptakan hidup lo, yang menciptakan manusia elunya, itu harus lo libatin dalam cara berpikir lo. Yesaya pernah ngalamin sebuah pengalaman dengan Tuhan, dan ini yang kemudian menjadikan Yesaya mengalami yang namanya metanoia. Itu ditulis di Yesaya pasal 6 ayatnya yang kelima. Lalu saya berkata, celaka, tak ada harapan lagi bagiku, sebab mulutku kotor karena dosa. Nah, ini metanoia, sebuah kesadaran bahwa ada sesuatu yang mengikat kita. Dan ikatan ini bukan ikatan yang ringan, ini bukan ikatan yang biasa aja. Ikatan ini adalah ikatan yang ujungnya adalah kematian kekal, ujungnya adalah kematian yang fatal, gitu ya. Dia bilang, tak ada harapan lagi bagiku sebab mulutku kotor karena dosa, dan aku tinggal di antara bangsa yang begitu juga. Jadi Yesaya nyadarin dirinya dia kotor, dia najis, dia penuh dosa, dan dia juga tinggal di sebuah kumpulan sebangsa orang-orang yang juga berdosa. Nah, terus dia terusin gini ayatnya.
Walaupun begitu, dengan mata kepalaku sendiri aku telah melihat Raja, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa metanoia itu harus selalu dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan. Metanoia tidak dimulai dengan kesadaran umur gue udah nambah, gue udah harus lebih bijak. Enggak dimulai dari situ. Metanoia, kata metanoia itu harus dimulai dari pengalaman Yesaya. Apa itu? Pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Sebuah kesadaran bahwa kita berdosa, kesadaran bahwa kita najis, kesadaran bahwa kita perlu dilepaskan dari dosa karena dosa itu punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah kematian kekal. Roma bilang begini, upah dosa adalah maut. Dan tidak pernah ada jalan keluar dari dosa. Tidak pernah ada jalan keluar dari hukum dosa. Untuk orang-orang perjanjian lama zaman dulu ya, Allah Yahweh memberikan jalan keluar lewat pemotongan korban-korban. Motong sapi, motong domba, buat orang miskin motong merpati. Nah itu dikasih jalan sementara, bahwa nanti setahun sekali imam-imam mesti potong korban-korban itu, korbannya mesti tanpa cacat, nanti dosanya diampuni. Nanti tahun depan imam besar datang lagi ke hadapan Tuhan, bawa lagi binatang-binatang korban dari semua rakyat Israel, dipotong lagi, persembahkan untuk menyucikan dosa lagi. Itu terjadi setiap tahun. Nah kita tahu di perjanjian baru Kristus datang untuk menjadi korban persembahan. Itu juga dicatat di Alkitab bahwa korban itu adalah korban yang satu kali berlaku untuk selama-lamanya. Jadi kita sekarang udah gak usah potong-potong binatang, udah gak usah ada darah tercecer, tapi darah Yesus sudah tercurah di kayu salib supaya itu menjadi korban yang cuman satu, cuman sekali, berlaku selama-lamanya. Oke? Nah, kalau kita udah ngelihat garis besarnya bahwa kata metanoia ini adalah sebuah kata yang harus bergandengan dengan pengalaman supranatural berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman di mana kita sadar kita nggak bisa keluar dari dosa, upah dosa adalah maut. Artinya apa sih maut? Ya artinya adalah setelah hidup yang sekarang kita mati, ada kekekalan. Ada kekekalan. Nah, dalam kekekalan tuh ada dua. Kekekalan yang pertama adalah memerintah bersama-sama dengan Kristus di kerajaan kekal. Ya kita sering menyebut dengan kata sorga. Yang kedua, dalam kekekalan cuman ada kekekalan bersama-sama dengan iblis, gitu. Kita sering menyebutnya dengan neraka. Jadi dua tempat ini adalah tempat satu-satunya yang ada dalam kekekalan, bersama dengan Kristus atau tidak bersama dengan Kristus. Apapun itu namanya buat gua nggak terlalu penting. Tapi hanya ada dua tempat itu, bersama dengan Kristus, terpisah dengan Kristus. Dan itu berlaku selama-lamanya, karena kekal itu artinya selama-lamanya. Nah, gua akan sambung dengan 4 hal ini, karena waktu gua cuma 30 menit. 4 hal ini tentang perubahan cara berpikir itu mencakup apa aja. Oke? Jadi harus dimulai dengan perjumpaan dengan kebenaran, karena kita semua sadar bahwa nggak ada yang benar di dalam kita. Nggak ada yang benar. Orang baik pun yang ada orang yang lahir memang udah baik, lempeng aja nih orang gitu kan, nggak suka hal yang aneh-aneh, setia, nggak suka mabok-mabok, nggak suka barang-barang haram, pokoknya dari lahir emang udah lempeng. Tapi di orang jenis ini pun di dalamnya tidak ada kebenaran, karena kebenaran sejati hanya ada dalam Kristus. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang gini, gue nggak mau jadi Kristen yang terlalu fanatik cukup percaya sama Yesus, terus cukup jadi orang baik. Nah, nggak bisa gitu, nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus saranin banget bahwa kita harus mengalami metanoia, karena nggak cuman harus jadi baik. Banyak banget orang yang nggak punya Tuhan lebih baik dari kita yang ada di gereja. Orang yang nggak punya Tuhan bahkan lebih alim dari kita yang rajin ke gereja. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang benar di dalam kita. Jadi standar utama hidup kita tuh bukan baik, tapi benar. Nah, kebenaran ya, benar itu cuma ada di dalam Kristus. Makanya cuma orang yang dekat dengan Tuhan kemudian mengalami metanoia, perubahan cara berpikir, itu orang yang benar-benar bisa masuk ke standarnya Tuhan, bukan orang baik.
Jadi kalau lu berpikir nggak usah serius-serius banget jadi Kristen, yang penting gua nggak jahatin orang, yang penting gua nggak melukai perasaan orang, itu cukup. Itu adalah sebuah prinsip yang benar-benar salah, ngaco, ya. Jadi melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tapi kemudian mengalami metanoia. Nah, gue percaya kalau kita berjalan sama Tuhan, maka metanoia itu akan terjadi, pasti terjadi. Kepada siapa kita dekat, maka lebih serupa kita dengan orang itu. Kepada siapa kita dekat, lebih serupa kita dengan orang itu. Makanya Amsal bilang begini, waktu kita bergaul sama orang bijak, kita jadi bijak. Karena dekat dengan seseorang itu akan merubah cara berpikir, ya. Kalau teman-teman dengar motivator, mereka sering banget tuh ngomong gitu. Lu mau sukses, gaul sama orang-orang sukses, gitu. Lu mau nggak jadi apa-apa, ya lu gaul aja sama orang yang males-malesan, yang tidur bangun jam 1 siang gitu. Gaul aja sama mereka. Kalau lu mau jadi sampah, bergaul sama orang-orang yang sampah. Tapi kalau lu mau sukses, lu bergaul sama orang-orang yang sukses. Karena ini prinsip yang benar. Waktu kita dekat dengan sebuah pribadi, maka kita akan menjadi seperti pribadi itu. Kita dekat dengan Tuhan, maka metanoia itu akan terjadi. Perubahan cara berpikir itu akan terjadi. Nggak mungkin ada orang yang bisa berubah di dalam Kristus kalau dia nggak dekat sama Kristus. Tapi jadi tambah baik lagi, bukan itu ukurannya. Karena baik bukan kebenaran, kebenaran pasti membuahkan hal yang baik. Nah, ada 4 hal secara cepat aja gue mau bahas. Perubahan apa yang akan terjadi di dalam kita dan harus terjadi di dalam kita tentang cara berpikir kita. Nah, yang pertama adalah cara berpikir kita tentang Tuhan itu kayak apa. Nah, itu mesti dirubah nih. Banyak dari kita yang mikir Tuhan itu cuman pribadi yang ngatur, maunya ngatur, segala-galanya dia ngatur. Nah, kalau kita ngelihat Tuhan cuman sebagai sebuah pribadi yang doyan ngatur, maka kita nggak akan bisa menemukan gambaran Tuhan yang utuh. Karena pada dasarnya kita nggak suka diatur, betul nggak? Dari kecil tuh kita nggak suka diatur. Kita mulai dari TK aja nggak suka diatur kok. Coba kalau ada teman-teman yang udah punya anak ya, dari kecil aja anak kita nggak suka diatur. Makanya mereka suka banget ngambek. Kita bilang jangan dulu beli mainan yang ini, mainan di rumah masih banyak. Wah, ngambek dia. Dari kecil kita sudah menunjukkan sikap tidak suka diatur. Nah, waktu kita memberi gambaran tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang doyannya ngatur, maka kita jadi jaga jarak sama Tuhan. Karena kita salah persepsi tentang Tuhan. Salah persepsi tentang Tuhan. Nah, ayo kita banyak belajar, dan harus banyak mengalami juga. Tuhan itu seperti apa? Nah, Alkitab merupakan sumber yang luar biasa tentang kita bisa belajar lebih jauh tentang Tuhan tuh kayak apa ya. Dulu, waktu masih remaja gue ngebayangin Tuhan tuh kayak polisi gitu ya, karena kan aturannya banyak tuh. Tuhan kayak polisi yang kumisnya tebel, dia ngelinting kumis pakai tangan kiri, tangan kanannya pegang cambuk. Jadi kalau dia ngelihat kita, wah lu ngaco lu, wah cetar dicambuk sama Tuhan, kena HIV, kena penyakit kelamin, keserempet bis tingkat, ketabrak gerobak sate atau apapun gitu ya. Jadi kita kayaknya kalau dosa ngalamin hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Gambaran-gambaran yang salah tentang Tuhan membuat kita jadi nggak bisa masuk dalam keintiman dengan Tuhan dengan cara yang benar, karena gambarannya udah salah. Jadi yang perlu diubah pertama kali adalah cara berpikir tentang Tuhan. Nah, kalau lu mau belajar lebih jauh, lu mau tahu lebih banyak Tuhan tuh kayak apa, Alkitab firman Tuhan itu adalah satu-satunya buku terbaik di mana kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Gambaran kita tentang Tuhan, cara berpikir kita, apa yang ada di pikiran kita tentang Tuhan harus kita rubah. Dia bukan Tuhan yang kayak gitu. Nah, sedikit aja, gue selalu gambarin Tuhan tuh kayak bapak. Bapak itu tidak akan membiarkan anak-anaknya harus mengalami hal yang enak. Tapi sebaliknya, bapak yang baik akan mengizinkan anak-anaknya justru mengalami hal-hal yang gak enak untuk belajar. Dari kecil kita udah ngalamin itu, belajar naik sepeda, belajar naik motor, belajar di sekolah, ujian-ujian, ulangan umum, Eptanas, dan yang lain-lain. Semuanya itu diizinkan terjadi oleh orang tua kita untuk supaya kita belajar sesuatu jadi tambah dewasa, tambah pinter, tambah matang, bener gak?
Jadi nggak ada orang tua yang mengizinkan hal-hal yang enak-enak aja terjadi pada anak-anak. Itu orang tua tolol menurut gua. Orang tua goblok yang terlalu memanjakan anaknya. Pokoknya gua aja yang susah di hidup gua. Anak gua nggak boleh susah. Itu pemikiran yang sangat salah. Anak kita harus susah. Anak kita harus dididik. Anak kita harus ngerti gimana caranya melewati ujian-ujian kehidupan, penderitaan-penderitaan dalam kehidupan. Jadi gambaran kita tentang Bapak bukan lagi Bapak yang kejam, bukan lagi Tuhan yang kejam, tapi Tuhan yang mendidik. Tuhan yang pengen kita dewasa, Tuhan yang pengen kita jadi mateng. Itu gambaran yang benar tentang Tuhan. Jadi kalaupun dia punya banyak larangan-larangan, keuntungannya bukan untuk dia. Lu melanggar juga dia nggak akan turun dari tahtanya terus dia turun satu level nggak jadi Tuhan lagi, enggak. Lu mau ngelanggar atau lu mau setia sama hukum yang dia kasih, dia tetap Tuhan. Jadi tidak ada efek ke Tuhan, efeknya ke kita. Kalau kita turut rambu-rambunya, hidup kita akan baik, hidup kita akan penuh damai, hidup kita penuh dengan penuh dengan kemenangan, hidup kita akan penuh dengan harapan-harapan, hidup kita akan kurang penyesalan kalau kita ikut rambu-rambunya Tuhan. Jadi bukan di dia untungnya, di kita untungnya, supaya kita nggak dapat gambaran yang salah tentang Tuhan. Nggak mau ikut Tuhan, aturannya banyak. Nah, itu gambaran kita salah tuh tentang Tuhan tuh. Kalau kita bilang begitu. Daud sampai bilang begini, aku menyukai hukum-hukummu. Daud suka hukum-hukum Tuhan. Kenapa ya? Sementara kita nggak ada yang suka hukum. Kita nggak ada yang suka peraturan. Karena Daud sadar bahwa hukum itu yang bikin hidup gue lebih baik. Aturan-aturan itu yang bikin hidup gue lebih baik. Lu bayangin gak sih kalau di jalan raya nggak ada rambu-rambu? Kelar lah. Ya nggak sih? Perempatan-perempatan jalan gede nggak ada rambu, ya selesai kita. Macet di mana-mana, tabrakan di mana-mana. Jadi rambu dibuat supaya hidup kita lebih baik, lebih bagus, lebih baik. Ya, jadi perubahan cara kita berpikir tentang siapa Tuhan itu mesti terjadi. Yang kedua, perubahan cara berpikir tentang manusia itu apa? Nah, saya pengen, ini sebenarnya butuh waktu lama banget untuk bisa, panjang banget untuk bisa menjelaskan. But at least saya bisa kasih gambaran gini. Kita tuh bukan apa-apa. Jadi lu jangan kegedean kepala gitu. Menganggap bahwa kita itu sesuatu yang gimana banget gitu ya. Tuhan tuh maha dalam segala sesuatu. Besarnya dia tuh tak tertandingi. Kebesarannya, lu bayangin gak sih? Kita baru tahu tata surya tuh cuman Bima Sakti ya, yang di dalamnya ada planet-planet yang kita belajar dari zaman SD. Bumi lah, Uranus lah, Neptunus, Pluto lah, yang katanya beberapa planet udah nggak ada. I don't know, gue bukan di bidang itu. Tapi ternyata yang namanya tata surya, ya tata surya kita namanya Bima Sakti, ya Milky Way, Bima Sakti. Itu ada miliaran di alam semesta. Tata surya kita yang ada planet-planet itu cuma salah satunya. Miliaran tata surya yang lain, yang ada planet-planet yang lain yang kita belum pernah menemukannya. Dan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu ada di mana-mana, memenuhi jagat raya. Jadi kalau lu lihat diri lu sendiri, kita nih bukan apa-apa. Bahkan kalau gua ngumpulin pasir gitu ya di genggaman tangan, kita tuh mungkin 1/1.000.000 kali lebih kecil dari pasir itu di pemandangan Tuhan. Kenapa kita perlu ngerti kita siapa? Supaya lu jangan ngocol gitu. Kita ini cuma ciptaan di tangan Sang Pencipta, yang harusnya kita nih pasrah sama Tuhan untuk pengaturannya dia dalam hidup kita. Karena kalau lu ngocol, belagu, sombong, sok pinter, berusaha ngatur hidup lu sendiri, lu gak akan kemana-mana. Tuhan yang memenuhi jagat raya ini menciptakan gua, menciptakan lu, dan mengatur hal-hal yang sampai hal yang kecil di hidup kita. Besok kita mesti ngapain, besok kita mesti buat apa, minggu depan kita akan dibawa kemana. Itu semua ada di pengaturan tangannya Tuhan. Dia biasa mengatur jagat raya, bos. Jadi percayakan hidup lu diatur sama Tuhan. Nah, cara berpikir kita tentang manusia harus berubah. Kita bukan pusat segala-galanya, bukan. Kita nih 1/1.000.000 kali lebih kecil dari butiran pasir. Oke, jadi you are nothing, lu bukan apa-apa, lu bukan siapa-siapa. Jadi jangan menganggap juga kita ini terlalu, wah gue mau hidup di luar Tuhan, gue nggak mau hidup dalam naungannya Tuhan, apa tuh, gue alah jadi Kristen biasa aja. Hey, 1/1.000.000 lebih kecil dari pasir. Jangan ngocol, ya jangan ngocol, jangan belagu,
lo tuh diciptakan, ada sang pencipta. Sekecil itu kita manusia di hadapan Tuhan. Oke? Jadi pandangan kita tentang manusia, tentang diri kita harus benar, harus benar. Jadi izinkan Tuhan ngatur lo, jangan sok lo ngatur-ngatur Tuhan. Kita di manusia bukan apa-apa. Hari ini kita bisa ada, besok kita bisa nggak ada. Ya, hidup manusia, umur manusia sering diperumpamakan seperti bunga di padang. Lu berbunga hari ini, besok hilang. JJ buatan Citayam bisa ada hari ini, masuk sosial media, puluhan ribu orang, jutaan orang tahu JJ, tapi hari ini udah nggak terlalu kedengeran JJ itu siapa. Minggu depan mungkin orang udah nggak pusing soal JJ. That's the life. Itu hidup manusia. Kita bisa jadi seseorang hari ini, kita bisa tak terdengar keesokan harinya. Jadi sadari itu, manusia bukan pusat. Sang pencipta adalah pusat. Yesus Kristus Tuhan sang pencipta yang adalah pusatnya, bukan kita pusatnya. Jadi izinkan Tuhan ngatur lo. Ya, jangan lo ngatur-ngatur Tuhan. Rubah cara berpikir tentang manusia. Yang ketiga, rubah cara berpikir kita tentang dunia. Dunia ini bukan segala-galanya. Oke? Dunia ini cuma tempat tinggal sementara. Dunia ini bukan tempat untuk kita menikmati kehidupan, bukan. Ada tempat untuk kita menikmati mahkota nanti di dalam kekekalan setelah kita mati. Itu tempat semestinya kita menikmati kenikmatan bersama dengan Tuhan, bukan pesta seks kayak sorga-sorganya beliau, bukan. Tapi memerintah bersama-sama dengan Allah, ada langit baru, bumi baru. Di sana tidak ada kertak gigi, ratap tangis. Di sana ada pujian dan penyembahan. Di sana ada suasana yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita penuh karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Tempat itu adalah tempat yang disediakan untuk kita menikmatinya nanti di dalam kekekalan. Tapi dunia bukan. Jadi dunia itu adalah tempat singgahnya kita. Gambaran ini harus benar nih di cara berpikir kita. Jadi lu jangan habiskan waktu terbanyak untuk sesuatu di dunia ini. Makanya ada ayat Alkitab bilang jangan nabung harta duniawi, jangan ngengat dan karat habis memakannya, tapi tabunglah harta di sorga. Artinya gini, lu jangan terlalu mikirin yang di duniawi. Karir, wah fokus sama karir, lupa Tuhan. Fokus sama karir, lupa keluarga. Fokus sama karir, lupa kebenaran. Fokus sama karir, lupa keintiman sama Tuhan. Karir lu tuh berakhirnya cuma di dunia. Lu sekarang ada di level 1. Wah, fokus biar naik level 2, naik level 2. Fokus naik level 3, terus naik level 4, naik level 5. Lu pengen bisa ada di level 20. Wah, curahkan semua kemampuan lu untuk nyampe di level 20. Di level 6 lu mati. Selesai. Karena lu nggak bisa punya kuasa untuk menentukan kapan lu selesai, kan? Nggak punya. Tuhan yang menentukan. Jadi menurut gue, ngapain kita fokus untuk sesuatu yang ada di dunia? Bukan berarti nggak boleh kerja, bukan. Gue nggak ngomong gitu. Tapi harusnya fokus kita lebih kepada yang kekal, bukan kepada yang tidak kekal. Kayak gue nih contohnya sekarang, di dunia ini, apa yang gue kejar sekarang adalah apa yang Tuhan mau gue kerjain untuk kerajaan Tuhan, untuk rancangannya Dia. Terus Bang Franky, terus hidup lu gimana? Gue nggak perlu kaya, gue nggak perlu jadi keren, gue nggak perlu jadi beken, gue nggak perlu jadi terkenal. Gue cuman perlu untuk bisa makan, bisa punya pakaian, bisa punya tempat tinggal, walaupun mungkin gue nggak punya rumah. Yang penting gue punya tempat kos mungkin atau ngontrak mungkin. Hanya sesuatu yang untuk sementara aja gue hidup di dunia. Why? Karena masing-masing orang udah ada jatah waktunya. Ya, kayak orang-orang berlomba-lomba punya harta, gue tanya, lu ngapain sih harta banyak-banyak? Oh, Bang Franky ntar buat anak cucu. Buat gue tuh juga pikiran yang enggak banget sih. Anak cucu, lu mati ninggalin 100 miliar ke anak lu yang nggak pernah ngerjain apa-apa, sekolah, tiba-tiba dia SMA udah punya duit ratusan miliar. Banyak banget pengalaman kayak gini, orang-orang yang nggak bisa menghargai kehidupan, cuman dapat sesuatu yang banyak dan akhirnya habis juga. Ya, gue punya teman dapat warisan 6 miliar cuman habis kurang dari setahun. Bukan itu ukurannya. Jadi jangan fokus kepada apa yang di dunia. Makanya Alkitab bilang begini, janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Itu bicara tentang cara-cara pikir duniawi. Karena kita hidup di dunia. Dunia ini punya cara-cara pikir duniawi. Nah, itu harus metanoia. Kita harus ngerubah itu.
uang bukan segala-galanya, kita tidak diatur oleh uang, kitalah yang mengatur uang. Itu cara-cara berpikir yang kita mesti rubah. Dunia ini cuma tempat sementara, kita nggak selama-lamanya ada di sini. Alkitab tunjukin kita katanya kayak musafir. Musafir itu apa? Pengembara. Cuman sementara di dunia, tapi ada rumah yang kekal yang Tuhan siapin buat kita. Di cara berpikir kita tentang dunia harus dirubah. Dunia ini bukan rumah kita, cuy. Bukan. Ini tempat singgah doang, hotel sementara. Nah, kenapa Tuhan izinkan kita ada di dunia? Menyebarkan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Membawa perubahan cara berpikir kepada sebanyak mungkin orang, sama seperti kita sudah mengalami perubahan cara berpikir. Itu tujuannya kita ada di dunia ini. Dan jangan lupa, kita tuh punya expired date. Tuhan udah tentuin. Frankie Siombing akan expired di umur berapa misalnya? 70, 72, 73. Karena kalau lu menyadari itu, kita akan serius banget mikirin hal yang kekal. Kita nggak akan serius mikirin yang di dunia ini, tapi mikirin yang kekal. Berapa banyak orang yang bisa kita pengaruhi sedemikian rupa dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita sebagai kekuatan satu-satunya gitu ya. Berapa banyak orang yang akan mendengar kabar tentang pengampunan dosa dari Kristus Yesus. Berapa banyak orang yang akan mendengar kabar sukacita bahwa dosamu diampuni. Berapa banyak orang yang akan dengar berita sukacita bahwa kita bisa diubah sama kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita. Itu menjadi berita yang sebagai seorang pengembara di dunia kita perlu sebanyak mungkin beritakan kepada sebanyak mungkin orang. Ya, jadi pikirin hal-hal yang kekal, jangan pikirin hal-hal yang di dunia. Karena dunianya juga sementara. Alkitab bilang dunia ini akan segera hancur bersama dengan di bahasa Alkitabnya tuh, dunia akan lenyap sampai ke anasir-anasirnya. Hal yang terkecil di dunia ini akan lenyap. Jadi ngapain lu ngebangun sesuatu di sebuah tempat yang akan lenyap gitu. Nah, dan yang terakhir adalah cara berpikir kita ya tentang iblis. Oke? Kita perlu berubah tuh cara berpikir kita tentang iblis. Iblis itu bukan tuyul, oke? Iblis itu bukan Gandorwo, iblis bukan Dracula, kuntilanak atau bukan. Iblis itu adalah sebuah kuasa, dia pribadi. Kalau kita belajar tentang iblis, kita diajarin bahwa Lucifer itu malaikat Tuhan yang mulia banget. Tiba-tiba dia memberontak karena kesombongan, ingin disembah. Tuhan buang mereka, dan waktu Lucifer dibuang, dia bawa sepertiga malaikat yang lain untuk ikut dia. Nah, lucunya dibuangnya ke bumi, gitu. Dibuangnya ke bumi. Lucifer dan teman-temannya dibuangnya ke bumi. Nah, dia tidak bergerak di alam yang buat nakut-nakutin, bikin kita pipis di celana, jalan di kuburan kita merinding. Bukan. Dia ada untuk mengacaukan cara berpikir, gitu. Dia ada untuk mengacaukan cara berpikir kita. Oke? Jadi pikiran kita tentang iblis harus berubah. Dia bukan hal-hal yang bikin serem, tapi dia adalah pribadi yang menuduh, menggoda, ngebawa kita untuk salah dalam berpikir. Itu yang dia kerjakan dalam kita. Ya, salah satu yang terbesar yang dia kerjakan buat kita adalah menuduh. Disebut namanya adalah diabolos. Dia adalah bapak segala penipu. Tuduhan-tuduhan yang ada di dalam pikiran kita, itu kalau kita nggak ngerti firman, kita akan kebawa. Dan waktu kita kebawa tuduhan-tuduhan, orang kalau tertuduh pasti rasa self pride-nya turun, rasa dignitas dirinya turun. Nah, semakin orang ngerasa bahwa aduh gue dosa, aduh gue nggak bisa lagi deket Tuhan, aduh gue malu untuk setia sama Tuhan, gue malu ke gereja, gue nggak layak datang ke komunitas. Nah, lo akan semakin digiring jauh dari Tuhan. Itu semua serangannya di pikiran. Dia tuduh terus. Dan jangan lupa ya, setan tuh nggak kayak kita. Kita dari jam 12 malam atau jam 10 malam udah tidur, bangun jam 9 pagi. Dia nggak tidur bos. Kita bisa mati, dia nggak mati-mati. Kita kerja ada jam istirahat, iblis kerja nggak ada jam istirahat. Dia akan serang terus pikiran lu dengan tuduhan-tuduhan. Sok-sokan lu gereja-gereja lah, nyanyi angkat tangan puji Tuhan, nangis pakai acara nangis. Lu habis ngapain semalam lu? Pacarannya kayak gitu, ngambilin anak orang, kawin cerai, wah semua tuduhan. Nah, kalau kita nggak dipenuhi firman, kita akan keseret sama tuduhan-tuduhan iblis dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Ya,
Jadi itu yang mau saya sampaikan. Sorry kalau saya kecepatan ngomong karena ini juga udah lewat dari batas waktu yang dikasih ke saya. Harusnya 30 menit, sorry banget. Kelebihan 11 menit, semoga bisa dimaafkan. Nanti kalau ada hal-hal yang kalian, wah gua miss nih, nanti bisa diulang karena ini kan video yang direkam, jadi saudara bisa ulang lagi apa yang saya jelasin. Dan saya harus akui apa yang saya jelasin hari ini lewat sharing ini nggak bisa terlalu detail karena tema ini kalau menurut saya harus dibahas 4 sesi baru kita bisa ngulik benar-benar sampai ke akar-akarnya. Tapi ini aja yang saya mau sampaikan. Intinya adalah jangan cuman jadi orang Kristen, tapi jadilah orang percaya yang bermetanoia. Cara berpikirnya terus-menerus diubah sehari lepas sehari, semakin ke arah Kristus, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Thank you banget, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah kami dengar, supaya apa yang sudah kami dengar ini, firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan dalam diri kami, jadi rema dalam diri kami. Pikiran kami semakin diubah oleh firman-Mu. Dan ajar kami semua, teman-teman dari Crossline Bekasi ini, untuk jadi orang-orang yang terus-menerus mau merubah cara berpikirnya, sepadanan dengan firman Allah. Ajar kami jadi orang-orang yang terus jatuh cinta sama Tuhan, jatuh cinta sama Alkitab, firman Tuhan, supaya kami terus dekat sama firman Tuhan. Kami suka memuji menyembah Tuhan, kami suka intim dengan Tuhan setiap hari, supaya cara berpikir kami terus dirubah setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya, God bless you, sampai ketemu lagi.